Baik pemirsa, kita akan langsung saja lihat data yang kami sajikan. Syarat sengketa Pilkada 2024. Pengajuan gugatan atau sengketa dilakukan oleh calon kepala daerah atau peserta pemilihan yang keberatan dengan keputusan KPU. Nah, aturan untuk mengajukan sengketa dapat dilakukan sesuai dengan pasal 157 berikut ini. Salah satunya ataupun juga kemudian syarat yang pertama, ini aturan pertama adalah peserta pemilihan mengajukan permohonan kepada MK paling lambat 3 hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan. Baik, ini adalah aturan yang pertama. Apa yang menjadi syarat yang kedua? Nah, MK memiliki waktu maksimal 45 hari untuk menggelar sidang sengketa gugatan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU 2024 yang diajukan oleh para kontestan Pilkada. Itu merupakan aturan yang kedua. Ketiga, pengajuan permohonan gugatan hasil Pilkada harus dilengkapi dengan alat atau dokumen bukti pelanggaran dan keputusan KPU Provinsi atau Kabupaten Kota tentang hasil rekapitulasi penghitungan suara. Apabila alat bukti kurang lengkap, para calon kepala daerah yang mengajukan gugatan dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lambat 3 hari kerja sejak diterimanya permohonan oleh MK. Dan berikutnya, kita bisa lihat tadi, nah ini putusan MK bersifat final dan mengikat. Bagaimana kemudian faktor pembuktian ini begitu penting, begitu kuat di sini. Lalu kita lihat, apa yang menjadi dugaan kecurangan di Pilkada Jakarta versi kubu RK Suswono atau kita juga sebut sebagai pasangan Ridho. Nah, formulir C6 atau undangan mencoblos banyak tidak sampai ke tangan pemilih. Ada 167 kasus formulir C6 tidak terdistribusi. Ini yang menjadi salah satu keberatan dari pasangan Ridho. Bang Ramdan sudah menjelaskan tadi, bahkan sudah menyebut angka demi angkanya. Kemudian daftar pemilih khusus DPK tidak sesuai TPS. Kemudian dugaan pemilih mencoblos lebih dari sekali. Kejadian salah coblos tidak sesuai dengan TPS dan warga memenuhi syarat tapi tak terdaftar dalam DPT. Ini adalah dugaan kecurangan di Pilkada Jakarta. Masih kami lanjutkan versi kubu RK Suswono atau pasangan Ridho. Partisipasi pemilih dalam Pilkada Jakarta menjadi yang paling rendah sepanjang sejarah. Ini juga menjadi pokok pembahasan kita tadi, sudah disinggung panjang. Bahkan Bang Haikal dari Perludem juga sudah memberikan catatannya. Nah, surat suara sudah tercoblos di TPS 028, Kelurahan Pinang Ranti. Dan pemilih datang ke TPS membawa C6 namun tidak diverifikasi ulang menggunakan KTP dan langsung mencoblos. Bang Ramdan tadi sudah sampaikan berbagai macam keberatannya, dan ini dia juga. Kami masih punya catatannya terakhir, banyak C6 dipegang oleh KPPS dan tidak disampaikan ke masyarakat. Diduga C6 disalahgunakan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk mencoblos karena tidak diverifikasi dengan menunjukkan KTP. Sudah hadir juga bersama kita untuk memberikan pandangannya mengenai hal ini. Ada jubir dari Pramono Rano, ada Bang Iwan Tarigan. Selamat malam Bang Iwan. Selamat malam Mbak Putri. Hatinya gembira karena kemarin hasil rekapitulasi berjenjang KPU mengumumkan suaranya 50,07%. Bergembira dan menyala. Bergembira dan menyala, baik. Ada tanggapan juga mengenai apa yang disampaikan oleh pasangan Ridho. Tadi pasangan Ridho dari Bang Ramdan mengatakan bahwa ini bukan hanya untuk kami pribadi. Kami berupaya untuk menggugat hasil rekapitulasi ke MK ini. Tapi ini untuk demi para pemilih berikutnya sehingga tidak lagi turun partisipasi. Kemudian kita juga ingin mengetahui tidak ada lagi kecurangan terjadi di pilkada berikut-berikutnya. Bagaimana pandangannya, Bang Iwan? Ya Mbak Putri, jadi kalau saya lihat tadi semua keberatan-keberatan dari kubu 01 itu kan hampir semuanya ke Pak KPU. Dodi. Ya, kalau kami itu kan masalah Pinang Ranti yang dipertanyakan dan kita juga pertanyakan juga itu. Ya, siapa itu? Kenapa dia? Ya, kenapa bisa divideoin juga dia satu sendiri? Kan itu harus dipertanyakan dan itu harus dicek apa maksud dan tujuannya. Ya, kita juga bukan apa-apa, ini kan bisa dibilang kalau kontra intelijen itu Mbak, jangan-jangan dia juga yang ngerjain gitu kan. Karena melihat sudah kalah gitu kan. Nah, itu juga ya ini hanya dugaan. Tapi kan juga perlu diperjelas gitu. Jangan supaya nanti itu yang menuduh itu supaya jelas lah duduk perkaranya. Karena kalau menurut kami tidak memungkinkan untuk itu. Bayangkan Mbak Putri, kita itu hanya satu partai parlemen tambah 2 partai yang bukan non parlemen dilawan 16. Ya, itu tidak ada jalannya kita punya kemampuan dan kita bukan dari
kubu penguasa gitu. Jadi itu yang ingin saya sampaikan, bahwa kalau buat curang kayaknya sulit lah partai satu melawan partai tiga lah kita buat ya. Partai 3 lawan partai 16 itu sulit gitu. Sulit diterima akal. Kalau saksi tadi ya, kalau saksi kita 1 dia atau 3, dia saksi dia 16. Gitu. Jadi sangat sulit untuk kita melakukan kecurangan-kecurangan. Kalaupun memang katanya bisa, ya itu harus dibuktikan. Begitu Mbak Putri. Baik, pentingnya faktor pembuktian nanti Bang Ramdan juga akan bercerita. Nah, sebelum nanti kita minta pandangan Bang Haikal, tapi Pak Dodi terlebih dahulu. Sebelum jeda tadi Bang Haikal sudah spill tipis, sudah membuka. Ada kemudian percakapan saat ini PPS itu kemudian harus menyiapkan barang bukti dan sebagainya untuk menghadapi gugatan dari Ridho ini. Bagaimana pandangannya? Ya, tentu kami sebagai penyelenggara harus bersiap ya. Kalau memang ada sengketa kan kami harus siap data, dokumen ya. Semuanya tentu harus diadministrasi dengan baik. Ini bagian dari proses tahapan ya, terkait dengan laporan-laporan. Ya, kemudian PPK-PPS kan juga wajib membuat laporan tahapan penyelenggaraan pemilihan di akhir tahapan penyelenggaraan. Jadi ini bagian dari upaya yang kami lakukan untuk menerapkan prinsip akuntabilitas, Mbak. Jadi prinsip akuntabilitas ini adalah penyelenggara harus bekerja dengan penuh tanggung jawab dan hasil kerjanya harus bisa dipertanggungjawabkan. Di mana? Ke Bawaslu, ke Mahkamah Konstitusi, di dalam rapat pleno terbuka. Jadi kami siap dengan semua data-data yang ada. Jadi ini adalah bagian kami untuk memberikan tata kelola pemilu yang baik ya, seperti itu. Ya, Bang Haikal, dengan kondisi seperti ini apa dampaknya bagi para masyarakat Jakarta, bagi para pemilih yang tadi Bang Haikal catatannya udah jenuh begitu kan, udah jengah, apalagi merasa tidak terwakili dengan para calon-calon ini, tapi malah dihadapkan dengan kondisi-kondisi seperti ini atau mengetahui kondisi seperti ini. Ya, sebelum masuk ke situ saya pengen komentar dulu ya soal bagaimana kemudian kubu 01 ya kubu Ridho ini mencoba untuk membangun suatu narasi, bahkan juga membangun satu dalil-dalil di permohonan. Kalau kita balik lagi ke di Februari kemarin, pasca Pilpres itu kan ramai itu, terutama dari kubu 01 pada saat itu ya, Pilpres dari Anies Baswedan, Anies Mohaimin dan juga Ganjar, itu kemudian kan mengajukan ke MK. Dan pada saat itu kan kelompok-kelompok atau partai-partai pendukungnya Ridho sekarang, itu kan berada di posisi yang mempertahankan ya. Nah, pada saat itu ada suara yang mengatakan bahwa MK itu harusnya hanya mengurusi hitung-hitungan saja. Nah, sepertinya sih di sini sudah mulai sadar bahwa fungsi MK itu tidak hanya mengurusi hitung-hitungan saja, tetapi juga melihat bagaimana suatu proses pelaksanaan pemilu itu berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Nah, jadi kalau saya melihat ini, memang sebenarnya sah-sah saja ya apa yang kemudian dilakukan, langkah yang diambil, jalur hukum yang ingin ditempuh, ini adalah hak dari setiap pasangan calon. Dan dalam konteks ini pasangan calon nomor urut 1 yang merasa bahwa ada kecurangan yang kemudian terjadi. Dan itu sah-sah saja. Namun kalau ditanyakan apa ini akan dampaknya kepada pemilih, tentu kita harus melihat dulu bagaimana kemudian pembuktian ini dilakukan di dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi. Karena kan persidangan di Mahkamah Konstitusi ini kan akan dilaksanakan secara terbuka. Masyarakat bisa melihat, masyarakat bisa menilai. Kalau di Pilpres kemarin kita bisa melihat bahwa dari 8 hakim ada 3 orang hakim yang kemudian dissenting opinion yang mengatakan bahwa mereka merasa ada bentuk-bentuk kecurangan yang kemudian perlu didalami lebih jauh sehingga mereka tidak berada di dalam suatu kelompok yang sama dengan suara mayoritas. Walaupun kami selalu mengatakan bahwa putusan itu harus dilihat secara satu kesatuan walaupun ada yang berbeda pendapat. Jadi kita harus lihat dulu karena konteks yang terjadi di pilkada saat ini itu tidak sama sekali tidak bisa dilepaskan dengan apa yang terjadi di Pileg dan Pilpres kemarin. Dalil-dalilnya kan cenderung hampir sama. Hanya saja dalam konteks DKI Jakarta yang mengajukan berbeda. Yang dinarasikan sama adalah ketidaknetralan aparat, ketidaknetralan penyelenggara pemilu, dan kemudian ada kecurangan-kecurangan yang terjadi. Nah, dalam satu konteks lagi yang disampaikan adalah terkait dengan rendahnya partisipasi pemilih. Itu yang mungkin menjadi berbeda ya. Jadi menurut saya apa yang akan terjadi ke depan nanti ini akan menjadi akan disaksikan oleh publik. Bagaimana kemudian proses ini berjalan, ini akan jadi pendidikan politik kepada publik. Dan publik akan menentukan apakah kemudian, jadi kalau ditanyakan apakah ini akan berdampak ke depannya dan dampaknya seperti apa, publik akan menentukan. Bagaimana ini akan berjalan nantinya di Mahkamah Konstitusi, publiklah yang akan menentukan apakah kemudian telah terjadi perbaikan misalnya, ataukah kemudian publik menjadi sadar bahwa karena ini kami harus memilih, karena ada potensi-potensi bluffing misalnya data yang kemudian
bisa jadi itu tidak sepenuhnya benar juga kan gitu seperti itu. Dan saya ingin komentari juga terkait dengan yang disampaikan Bang Ramlan tadi terkait dengan data pemilih. Perludem sudah sangat jauh-jauh hari itu selalu mengatakan bahwa permasalahan pendataan pemilih di Indonesia adalah salah satu permasalahan krusial. Karena yang didapatkan oleh KPU itu hanyalah data Dukcapil yang disampaikan dari Kementerian Dalam Negeri. Namun kemudian sepengetahuan saya tidak pernah kemudian dilakukan pengumpulan data yang dilakukan sendiri oleh KPU. Kalau saya tidak salah Pak Dodi pernah juga ya disampaikan oleh KPU ingin melakukan pengumpulan data secara mandiri untuk mendata pemilih. Nah, oleh karena itu memang sebenarnya mudah-mudahan yang disampaikan Bang Ramlan tadi ini merupakan suatu bentuk kesadaran bahwa ini ada permasalahan nih di dalam proses pendataan pemilih kita. Sehingga karena partai-partai yang mendukung pasangan 01 adalah partai-partai kebanyakannya partai-partai dalam parlemen, mudah-mudahan ini adalah bentuk satu kesadaran untuk turut membahas hal ini di dalam revisi Undang-Undang Pilkada dan Pemilu ke depannya. Karena ini adalah hal krusial dan kita tidak ingin karena pendataan yang bermasalah hal ini terus-menerus terjadi. Partisipasi masyarakat menurun atau bahkan masyarakat kehilangan hak pilihnya karena proses pendataan yang bermasalah. Oke, karena Bang Ramlan tadi sudah komentar pelan-pelan, ya betul. Silakan ditanggapi juga dari apa yang disampaikan oleh para narasumber yang bersama saya di studio. Saya berikan waktu karena memang waktu juga sangat terbatas. Apalagi tadi Bang Iwan Tarigan sudah datang dan juga sudah mengatakan bahwa memang tidak ada kemudian kesempatan bagi pihaknya tentunya untuk bisa main ataupun juga menunjukkan kecurangan di berbagai macam TPS. Silakan Bang Ramdan. Iya, yang namanya orang curang kan nggak akan pernah mengatakan dirinya curang. Satu poin itu. Yang kedua, perbaikan dalam hal ini kami sekali lagi bagian daripada civil society yang memang kita pengen adanya perubahan dalam tata cara berdemokrasi kita. Tentunya menjaga tumbuh kembang demokrasi itu penting gitu loh. Sesuai dengan teman-teman dari Perludem bahwa pendataan betul jelas kami melihat banyak sekali data yang menurut kami ini nggak sinkron gitu loh antara coklit dengan kenyataan dan terkesan memang asal-asalan gitu loh. Karena kenapa ini antara pilpres dengan pilkada ini kan tidak terlalu jauh, tentunya hasil yang didapatkan dalam hal keikutsertaan pemilih itu juga tidak terlalu jauh semestinya dan seharusnya. Dan sekali lagi buat kami tidak bermusuhan dengan pihak manapun. Ini alam demokrasi, ini adalah pesta. Pesta demokrasi, pesta berarti happy. Tapi dalam arti kata, kalau pestanya cuman yang diundang ada 7 juta, yang berpesta cuman 3 juta, ini juga ada pesta yang salah, kan gitu. Maka kami lebih senang ketika pesta nantinya 3 juta orang ini juga ikut karena bukan berarti ini angka mati ya Mbak, mohon maaf. Angka 3 juta ini adalah angka manusia hidup yang mereka punya hak dan kewajiban baik secara moral maupun secara hukum. Artinya jangan kemudian 3 juta ini diam dianggap hal-hal yang biasa. Semakin lama dipendam, semakin lama dibiarkan dalam arti kata tidak dilibatkan masyarakat untuk saling menyadari bahwa begitu pentingnya proses demokrasi, karena ini akan menentukan masa depan bangsa, akan menentukan masa depan Jakarta pasca tidak lagi menjadi ibu kota. Jadi jangan dianggap seolah-olah 3 juta yang tidak mau ikut itu adalah yang sudah biarin saja, itu kan haknya mereka. Tidak seperti itu. Kami sekali lagi menginginkan adanya transparansi dari seluruh data dan kami juga menginginkan adanya satu perubahan bahwa data-data dan proses-proses itu harus sesuai dengan apa yang mereka buat, apa yang mereka gariskan sebagai aturan dan acuan. Kita sama-sama mengacu pada peraturan yang berjalan. Kira-kira demikian. Sekali lagi mohon doa, mudah-mudahan apa yang kami perjuangkan memiliki hasil yang baik, tidak hanya untuk kami tapi untuk masyarakat Jakarta pada seluruhnya, terutama juga ada kesadaran kolektif kolegial antara penyelenggara, partai politik, peserta, sekaligus juga yang namanya masyarakat DKI Jakarta khususnya. Oke, Bang Ramdan. Gitu, Mbak. Baik, ya. Sebagai penutup kami hanya punya waktu yang begitu terbatas. Mungkin Bang Iwan terlebih dahulu, baru kemudian Pak Dodi. Silakan, Bang. Ya, jadi pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada warga Jakarta yang sudah memilih Mas Pram dan Bang Dul sebanyak 50,7 dan suaranya itu sekitar 2 juta, hampir 2.200.000. Jadi ini adalah kemenangan demokrasi, ya.
Kenapa saya katakan kemenangan demokrasi? Karena Jakarta ini adalah barometer, ya, barometer politik. Jadi kita bisa melihat bagaimana walaupun satu partai itu melawan 14 partai atau 13 partai lawan 16 partai, itu akhirnya rakyat Jakarta yang sangat well educated itu memilih partai yang mempunyai visi misi, yang mempunyai profil, yang punya kapasitas dan kapabilitas untuk membangun Jakarta. Jadi kita harus bersama-sama terus memajukan demokrasi ini, jangan pernah mundur untuk melawan tirani-tirani politik. Begitu Mbak Putri. Baik, singkat juga penutup Pak Dodi, silakan. Ya, terima kasih. Ini tadi yang disampaikan dari Pak Ramdan menarik ya, sebenarnya mau arahnya pada evaluasi ya. Tentu kami menyambut baik ya. Nanti di dalam tahapan post election period atau pasca pemilihan atau pasca pemilu kan ada fungsi-fungsi evaluasi, fungsi perbaikan kerangka regulasi atau kerangka hukum pemilu. Tentu kami menyambut baik kalau memang ada perlu evaluasi-evaluasi. Tentu kami akan menuntaskan tahapan ini dengan memaksimalkan. Kalau memang harus bersengketa ke MK, kami harus mempersiapkan diri. Dan tentu saja ini catatan penting bahwa Pilkada Jakarta hari ini kami mendapatkan apresiasi dari banyak pihak ya. Dari media Indonesia menyebut teladan demokrasi dari Jakarta dan sebagainya. Salah satunya adalah netralitas penyelenggara dan kemandirian penyelenggara. Juga keterlibatan dari ASN, TNI, Polri ini juga sangat. Sehingga peserta pemilihan ini bisa berkontestasi dengan lebih fair, dengan terbuka gitu kan. Sehingga masyarakat Jakarta pun bisa memilih dengan rasional, dengan pilihan yang terbaiknya. Kemudian yang paling penting kami mengapresiasi para pasangan calon untuk tidak menggunakan isu-isu sara, isu-isu politisasi identitas, sehingga menyebabkan pilkada kita begitu selesai, semuanya guyup rukun kembali, semuanya bisa bersatu kembali, dan kami berharap ini menjadi satu pelajaran penting dalam proses kita berdemokrasi ke depan, menjadi catatan-catatan penting. Seperti Baik, itu. Pak Dodi terima kasih sudah hadir, sudah memberikan penjelasan tadi juga dengan Bang Ramdan. Bang Haikal terima kasih catatan-catatannya ini penting, terutama juga untuk mengedukasi masyarakat Jakarta. Bang Iwan terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk bisa datang dan juga memberikan pandangannya. Bang Ramdan terima kasih ya Bang, sudah bergabung secara daring. Di tengah kesibukannya tadi, baik, tengah kesibukannya tadi sudah mengumpulkan bukti. Kita akan terus tunggu Bang, bagaimana kelanjutannya babak ini Bang. Sekali lagi terima kasih untuk narasumber.